Oke guys, kita masuk di analisis kadar paracetamol dengan spektrofotometri. Dasprintnya adalah senyawa paracetamol yang mengandung gugus benzena dan karbonil yang merupakan gugus fungsi yang dapat menyerap sinar UV. Senyawa paracetamol yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 243 nanometer. Oke. Untuk reaksi yang terjadi di penetapan ini tidak ada ya anak-anak, karena paracetamol itu betul-betul murni dia yang diukur sendiri. Ya, dia nggak pakai apa-apa, cuman dilarutkan saja pakai aquades. Nah, sebelum itu di sini kenapa paracetamol itu tidak membutuhkan reaksi apapun untuk kenapa tidak menggunakan reaksi apapun? Karena paracetamol kalau dilihat dari strukturnya, kalian bisa lihat di sini ya anak-anak, struktur paracetamol itu terdiri dari benzena yang terikat secara para ya, ini dan ini 1,4 ya. Di posisi pertama ada OH dan di posisi kedua ada amida ya. Di sini ada NH dan C double bond O. Jadi ada OH dan ada amida, terus ada metilnya satu. Nah, alasan kenapa dia tidak membutuhkan reaksi apapun karena pada struktur ini dia memiliki gugus kromofor, yaitu gugus yang memiliki ikatan rangkap berselang-seling seperti ini ya pada benzena ini, dan dia juga memiliki gugus oksokrom, yaitu gugus fungsi yang mengandung pasangan elektron bebas ya. Ini ya, oksigen kan ada pasangan elektron bebasnya, nitrogen juga di sini ada satu pasang, oksigen yang di sini juga ada dua pasang. Jadi dengan adanya oksokrom dan juga kromofor, maka senyawa ini dapat menyerap sinar UV alias absorbensinya langsung dapat terukur gitu, karena memang mereka menyerap gitu loh guys ya, tidak butuh bantuan siapa-siapa lagi gitu. Oke. Nah, terus berikutnya, namun paracetamol ini diukur di panjang gelombang UV ya. Panjang gelombangnya lumayan pendek ya, 243 nanometer. Jadi dia panjang gelombangnya UV. Nah, di literatur itu disebutkan kalau ada senyawa yang mengandung kromofor dan juga oksokrom itu biasanya bisa bahkan sampai visible gitu, bisa sampai visible. Kalau ini kan cuman UV aja. Nah, kenapa senyawa ini nggak yang sampai berwarna gitu ya, padahal ada oksokrom, ada juga kromofor gitu. Nah, alasannya adalah karena kalau dari segi kromofornya ini nggak cukup panjang ya, jadi dia cuman berselang-seling 3 gitu aja, jadi nggak yang dia sedikit gitu, selang-selingnya cuma sedikit, jadi dia nggak bisa sampai visible gitu, nggak bisa membuat senyawa ini sampai ada warnanya gitu loh ya. Oke. Nah, untuk oksokrom juga gitu, oksokromnya juga paling cuman OH sama NH ini ya, dan karbonil ini saja. Jadi mereka ini ibaratnya ini timnya kurang besar, kurang banyak gitu ya. Kalau mau berselang-selingnya harus sampai puluhan harusnya karbonnya, tapi ini kan cuma 3 kayak gitu guys. Makanya dia panjang gelombangnya ya masih di sekitar UV, dan dari segi larutannya ya dia nggak berwarna gitu. Oke. Nah, cuman di sini ada sedikit yang kita pelajari di instru ya. Kan gugus kromofor itu gugus yang dapat menyerap sinar UV, betul ya, gugus kromofor gugus yang dapat menyerap sinar UV. Nah, benzena ini kan berarti kromofor ya, karena kan dia ikatan rangkapnya berselang-seling. Nah, sebenarnya benzena itu sendiri kalau diukur itu dia di 200 nanometer. Nah, kasih kecil nggak?
Nah, jadi aslinya dia itu di 200 nanometer ya anak-anak ya. Cuman dengan adanya gugus oksokrom yang ada di sebelah kiri dan kanannya itu menyebabkan panjang gelombang yang tadinya cuma 200 itu bisa makin panjang, yaitu ke angka 243 nanometer. Ya, jadi di sini terjadi pergeseran panjang gelombang ke yang lebih besar. Nah, pergeseran panjang gelombang ke yang lebih besar itu disebut sebagai efek batokromik atau pergeseran merah atau pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih panjang atau yang lebih besar gitu. Ya, jadi ini terjadi efek batokromik pada senyawa parasetamol gitu. Terhadap benzenanya aja ya maksudnya ya. Nah, terus guys, untuk cara kerjanya berarti di sini larutan induk dibuat dulu. Larutan induk yang mau dibikin itu rencananya adalah larutan induk parasetamol 100 ppm dengan cara menimbang 10 mg parasetamol murni, dilarutkan dengan aquades, dimasukkan ke labu ukur 100 ml. Benar ya, dia 100 ppm ya, karena miligram per liter ya. ppm itu kan miligram per liter. Kalau kita hitung miligramnya ini kan 10 dibagi liternya itu mililiter ke liter berarti 0,1, bener ya, 0,1 liter. Jadi 10 dibagi 0,1 yaitu 100. Oke, gitu ya. Jadi ini pertama dibikin dulu induknya 100 ppm. Nah, ini 100 ppm, labu ukurnya dia pakai yang labu ukur 100. Sebenarnya ini nggak harus ditulis juga nggak masalah, yang penting ditahu ya dia konsentrasinya 100 ppm. Nah, terus nanti disuruh bikin deret 2, 5, 10, 15, 25. Nah, ini untuk bikin deret ini rumusnya sama, yaitu pengenceran biasa ya, Vici Vaca biasa. Oke. Ini dituliskan lagi Vici Vaca. Ingat V2C2 ini yang mau dibikin berarti dia 2 ppm, konsentrasinya 2 ppm, volumenya dia 100 mg. Nah, untuk konsentrasinya diambil yang pekat yaitu dari 100 ya. Ini nah untuk volumenya kita nggak tahu. Nanti 100-nya kecoret jadi V1-nya 2 mili. Artinya di sini nanti ngambilnya 2 mili, berarti di sini 5 mili gitu ya, dan seterusnya. Oke anak-anak. Nah, terus kalau sudah nanti siap semua dikasih masuk ke labu ukur 100, baru nanti kita preparasi sampel. Nah, untuk sampel itu cara kerjanya itu jangan lupa kalian menimbang tabletnya itu nggak tahu nanti sama bapak dikasih berapa banyak tablet ya. Misalnya 3 tablet, nah itu ditimbang masing-masing tabletnya. Terus nanti jangan lupa dirata-ratain ya anak-anak, rata-rata tabletnya dirata-ratain. Nah, terus habis itu kalian gerus ya, digerus itu apa ya, ditumbuk-tumbuk. Oke, nah rata-ratanya jangan lupa dihitung ya anak-anak. Terus nanti digerus atau ditumbuk-tumbuk. Kalau sudah ditumbuk-tumbuk baru kalian timbang sekitar 0,0375 gram ya. Terus dilarutkan dengan aquades, dimasukin ke labu ukur yang 50, dipipet 1 mili, dimasukin ke labu ukur 100, baru diukur. Artinya di sini ada labu ukurnya ada 2 macam ya. Labu ukur yang pertama kali ketemu sama sampel ya, yaitu 50 mili, dan labu ukur yang terakhir kali. Nah, labu ukur yang pertama kali ketemu sampel ini harus kalian keep, maksudku jangan diapa-apain ya. Terus kalau labu ukur yang bukan pertama kali seperti ini ya, ini maka ini dijadikan sebagai faktor pengenceran ya. Ini berarti sebagai faktor pengenceran kita anggapnya ya, ini dianggap sebagai faktor pengencerannya. Jadi faktor pengencerannya bukan 50/1 ya anak-anak ya, tapi yang intinya labu ukur yang jangan pertama gitu. Oke, yang dijadikan faktor pengenceran labu ukurnya, tapi labu ukurnya jangan yang pertama. Oke, karena labu ukur yang pertama nanti bakal masuk ke rumus kadar. Jadi ini masuk di rumus kadar ya, gitu. Oke guys, terus nanti untuk perhitungannya ya, ini perhitungannya faktor pengenceran berarti yang tadi ya, pengenceran yang labu ukur yang akhir-akhir gitu, 100 bagi 1 berarti nanti ini 100. Nah, untuk ppm pembacaan ini nanti ada di komputer ya. Terus kalau volume contoh, nah ini, jadi ini nanti yang ku bilang tadi, labu ukur yang pertama kali ini yang dikenai sampel pertama kali itu dia dianggap sebagai volume contoh ya.
gitu. Jadi volumenya 50 mili, kita harus ubah ke dalam liter yaitu 0,05. Oke, jadi di sini 0,05 liter. Terus untuk miligram contoh kalian masukin yang ini ya, miligram contohnya yang ini. Jangan lupa ya diubah ke miligram, berarti 123 37,5 miligram kayak gitu. Oke, ini sesuai juga dengan penimbangan kalian ya. Oke, terus jangan lupa dikali 100. Itulah kadar paracetamol. Nanti setelah hitung selain hitung kadar paracetamol atau persen paracetamol, kalian juga hitung miligram paracetamol. Nah, untuk miligram paracetamol adalah yang ini aja. Jadi rumusnya kayak persen paracetamol tapi yang ini sebelah sini saja. Ya guys ya. FP dikali ppm pembacaan dikali volume contoh. Oke. Nah, berikutnya untuk miligram paracetamol dalam tablet, nanti rumusnya yang miligram paracetamol ini, yang hasil perhitungan ini tadi dibaginya sama miligram contoh kayak biasa, ini dibagi yang bawah ini, terus dikali dengan miligram rata-rata tablet. Jadi sesuai dengan kalimatnya ya. Di sini kalau dalam tablet berarti dikali miligram rata-rata tabletnya. Miligram rata-rata tablet tapi yang tadi ya, yang ini tadi, yang sebelum digerus ya. Oke. Kayak gitu ya anak-anak. Nah, untuk pembuatan grafik seperti biasa kalian disuruh bikin slope, intercept ya, dan seterusnya dengan cara manual tentunya ya. Dimana persamaan regresi linear itu adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi di sini ingat B adalah si slope, A adalah intercept. Nah, ini ada cara berikutnya kalian juga disuruh nyari Y setelah linear. Jadi ini Y itu ada dua macam ya anak-anak. Y yang sebelum linear, atau yang sebelum linear ini adalah yang dari komputer gitu, dan Y yang setelah linear. Kalau Y yang setelah linear yang dihitung dari rumus ini, Y sama dengan A plus BX ya, dimana A nya dikasih masuk dari sini nilainya, B nya dikasih masuk dari sini nilainya, X nya dikasih masuk dari konsentrasi deret yang kita buat ini 2, 5, 10, 15, 25 gitu guys ya. Jadi nanti ada 5 data ya dikasih masuk semua. 6 karena sama belangko ya gitu. Oke anak-anak, kalau di ini di soal di Lapleng nggak ada belangko di kerja, tapi nggak tahu ya, mungkin harusnya ada mungkin ya. Nanti coba dicek lagi sebentar ya. Iya guys, setelah aku lihat datanya ternyata ada pengukuran belangko juga. Sama ya, untuk belangko fungsinya sebagai faktor koreksi apabila ada serapan dari kuvet ataupun serapan dari aquadesnya ya, atau ya aquadesnya gitu, karena nggak ada reaksi lain ya. Jadi diukur juga, jadi nanti ada 6 data. Nah, untuk mencari slope dan intercept itu bisa juga kalian gunakan kalkulator ya. Nanti coba tunjukkan di video berikutnya saja, oke? Begitu ya anak-anak.